Maka makom paling tinggi sesungguhnya adalah ada di kurbah. Taqarrub ilallah itu makom tertinggi. Artinya dengan kurbah dekat. Nah kalau dekat itu sudah nggak ada jarak, dekat namanya dekat. Kalau ma'rifat masih bisa dari jarak jauh, kan gitu. Kenal, tahu, kenal, mengenal gitu ya. Tinggal kalau kelihatan dari jauh bisa dipanggil, gitu kan? Itu kenal. Tapi kalau dekat lebih dari kenal, kurbah itu. Nanti akan ada bendera kurbah itu. Nah, guru kita menginikan bendera itu, kurbah itu. Jadi maka taqarrub. Jadi ilahi anta maksud itu arahnya adalah kepada taqarrub ilallah. Jadi ini arah yang disampaikan kepada puncaknya, gitu ya. Taqarrub ilallah. Nah, untuk ma'rifat ya, bagaimana kita bisa mengenal Allah kalau tidak bisa mengenal makhluknya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Amin. Allahumma ja'al jamana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan masuma. Ilahi anta maksudi wa ridhaka maghfirati mahabbataka wa ma'rifataka. Hadirin jamaah manaqib yang dimuliakan Allah. Kalimat munajat ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak, itu kalimat munajat yang paling tinggi. Tapi tidak atau jangan sekedar munajat ini hanya diucap ketika mengantarkan zikir kita atau ketika akan menghadapi tawajuh atau ketika mau dibacakan ya latif. Kan di tiga titik itu, di tiga tempat itu kita bacakan munajat. Mari kita sama-sama aplikasikan makna dari ilahi ini di dalam setiap kehidupan kita. Karena kalau tidak didasari dengan itu, maka jangan salahkan ketika perjalanan kita terhambat, tidak mulus perjalanannya. Karena tidak ilahi anta maksudi, kan begitu. Jadi apa yang kita lakukan semata-mata ya Allah, apa yang kami lakukan ini semata-mata hanya Engkau ya Allah yang kami tuju ini. Ilahi anta maksudi, ya kami maksud dari apa yang kami lakukan di dunia ini, di dunia ciptaanmu ini. Nah, waridhoka matlubi, hanya ridhomu yang kami cari dari upaya ini, dari melakukan ini dan itu. Oleh karena ya Allah, atini mahabbataka, beri kami cinta, mahabbah dan ma'rifat. Jadi kecintaan dan ma'rifat. Jadi mahabbah kemudian ma'rifat. Beda dengan sesama kita manusia, sesama makhluk. Ma'rifat baru mahabbah. Tapi kepada Allah itu mahabbah kemudian ma'rifat. Kan kalau kita mah ya gimana ada cinta kalau nggak kenal dulu, kan gitulah. Harus kenal dulu baru muncul rasa cintanya. Tapi pada Allah tidak. Tapi mahabbah dulu baru ma'rifat. Nah, dua hal ini kata kuncinya. Jadi karena dengan kekuatan mahabbah itulah gitu ya, kita akan meraih derajat ma'rifat. Dan awaluddini ma'rifatullah. Awal agama itu, manusia dicipta itu untuk ma'rifat kepada Allah. Mana wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata kami ciptakan jin dan manusia itu untuk ibadah. Tafsirnya ay liya'rifun, untuk mengenalku, kata Allah, mengenal Allah, liya'rifun itu. Nah, jadi maka harus kita dapatkan makrifat itu. Nah, kalau sudah makrifat, tahu, kenal, maka kita akan dekat. Jadi kenal belum tentu nanti dekat juga, gitu ya. Maka makom paling tinggi sesungguhnya adalah ada di kurbah. Taqarrub ilallah itu makom tertinggi. Artinya dengan kurbah dekat. Nah kalau dekat itu sudah nggak ada jarak,
dekat, namanya dekat. Kalau ma'rifat masih bisa dari jarak jauh, kan gitu, kenal, tahu, kenal, mengenal gitu ya. Tinggal kalau kelihatan dari jauh bisa dipanggil, gitu kan, itu kenal. Tapi kalau dekat lebih dari kenal, kurbah itu. Nanti akan ada bendera kurbah itu. Nah, guru kita menginikan bendera itu, kurbah itu. Jadi maka taqarrub. Jadi ilahi anta maksud itu arahnya adalah kepada taqarrub ilallah. Jadi ini arah yang disampaikan kepada puncaknya, gitu ya, taqarrub ilallah. Nah, untuk makrifat ya, bagaimana kita bisa mengenal Allah kalau tidak bisa mengenal makhluknya? Makhluk Allah banyak. Nah, sekarang jangan bicara makhluk lain, kita saja manusia. Karena ada keterangan man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal diri, maka pasti atau dipastikan bisa mengenal Allah, mengenal Tuhannya. Nah, untuk mengenal diri yang mana? Ya diri yang seutuhnya, yang disebut manusia dengan segala kelengkapannya. Jadi jangan hanya mengenal nama Asepnya, gitu ya. Jangan hanya mengenal Diannya, jangan hanya mengenal Ustadz Madwannya. Itu hanya sifat nama dari sosoknya, gitu ya. Nah, jadi harus utuh dari nama, kemudian nama ini disempurnakan dengan bentuknya. Ada badan yang terlihat. Jangan cukup juga dengan badan yang terlihat. Di dalam badan yang terlihat ini ada yang tidak terlihat. Ada jasmani, ada ruhani. Nah, itu yang mengenal itu, dua-dua itu semua dikenal. Ketika sudah mengenal itu, maka akan mengenal Tuhannya. Nah, kemudian ada lagi keterangan bagaimana kita bisa kenal kalau tidak merasa. Jadi ada man aropa nafsahu aropa roba, ada lagi man lam yazuk lam ya'rif. Ya, jadi siapa yang bisa merasakan maka dia akan mengenal. Jadi ada dengan rasa baru dia mengenal. Ya, jadi banyak cara di dalam proses makrifat. Bisa dengan pemahaman ilmu kita bisa makrifat, berarti makrifat ilmu. Bisa juga makrifat dengan rasa. Jadi makrifat, contohnya makrifat rasa itu ya ketika kita nggak tahu nama ilmunya apa ini, makanan ini, kemudian kita rasakan, baru keluarlah dari rasa ini ilmunya. Jadi itu makrifat dari rasa, pengenalan dari rasanya. Nah, pernah waktu itu ada zamannya sekolah dulu itu kan di pramuka tuh dulu ada namanya uji apa itu, kita ditutup mata terus pakai penciuman, ini apa kan gitu, dites gitu tuh penciuman. Itu dari pengenalan dari penciuman, pengenalan dari lidah yang ditempelkan ke lidah makanan ini, kita bisa mengatakan ini makanan apa. Jadi makrifat itu banyak. Nah, jadi munajat ilahi anta maksudi menjadi penting, tidak sekedar kalimat ya, tapi bagaimana kalimat yang kandungannya luar biasa ini kemudian teraplikasi kepada kehidupan keseharian kita. Begitupun dengan zikir, karena zikir kunci dari semua. Ya, jadi zikir itu jangan sekedar kalimat yang dibacakan dengan gerakan, dengan suara, tapi libatkan rasa di dalamnya, ya, dengan rasa. Di samping suara dengan lantunan itu ya, nada, irama dan seterusnya, tapi juga libatkan rasanya. Jadi jangan asal suara tapi rasanya nggak ada, gitu ya. Ada zauk rasa di dalam itu. Nah, maka nanti setelah ketemu antara nada, kalimat, ucapan, gitu ya, kemudian dengan rasa berjalan bersamaan, maka itu akan melahirkan yang disebut bahwa dzikir ini menjadi cahaya, dzikir ini menjadi api yang membara. Jadi dia menjadi cahaya yang bisa menerangi kegelapan, dia menjadi api membara yang bisa membakar, hanguskan kezaliman, kejahatan. Jadi dua hal dari dzikir itu, asar dari zikirnya. Maka ketika Allah dengan kehendaknya, dengan ridhonya memberikan kemampuan kepada kita,
kemampuan melakukan ini dan itu sebetulnya hasil dari perjalanan zikir kita. Zikir yang tadi, yang betul-betul secara utuh ya, pengamalannya tidak sekedar ucapan yang lantang, karena nanti bukan di situ, bukan di lantang keras dan pelannya zikir jahar. Tapi sebagaimana sekalipun pelan di dalam suaranya, tapi dirasa kuat hantaman ke kolbunya, maka di situ sudah termasuk syarat dari zikir jahar. Hanya secara umum memang dengan suara yang lantang itulah akan membantu tenaga. Memang itu secara umumnya. Beda kan kalau dengan suara hentakan yang suaranya itu beda dengan pelan. Itu umumnya. Tapi bisa juga Allah berikan kemampuan di setiap kita dengan pelan saja suaranya, tapi hantaman kuat ke kolbunya, bisa ya. Tapi kan kita pakai kaidah umum dulu sebelum yang khusus kan. Karena nanti orang bisa merasakan dengan suara pelan lalu pukulan hantamannya kuat setelah ada perjalanan standar umum tadi. Nggak langsung juga, langsung pelan lah. Nah, ya, karena pelan lalu berisi tadi itu karena perjalanan sebelumnya yang kita selalu keluar suaranya sehingga berbekas. Itu jadi maka penting suara itu, tapi tidak harus ya, tidak harus. Nah ini kadang kita setelah talqin akhirnya pulang ke masing-masing tempat, jarang ketemu lagi nih, nggak pernah hari nggak tahu. Jadi akhirnya nggak tahu, nggak paham sebetulnya gimana. Jadi di mana-mana suaranya kenceng, nggak di rumah, nggak di masjid, nggak di jalan misalnya, gitu. Nggak sedang safari, ya akhirnya muncul fitnah kan. Ini orang teriak-teriak ngapain, dikira apa itu, wah sesat ini, macam-macam tuh. Jadi fitnah lagi munculnya. Ada lagi juga Ikhwan karena setelah talqin pulang, udah nggak ketemu lagi kabarnya di mana, diamalkan enggak ya, nah, gitu kan, akhirnya nggak ketahuan. Terus ini juga pemahamannya nggak tersampaikan. Ada juga pengalamannya begini, yang dia tahu waktu talqin bahwa usahakan zikir 165, nggak boleh kurang, kalau lebih lebih baik, kalaupun kurang kodok saja kan gitu. Nah nggak ada penjelasan lagi setelah itu karena pulang dan sebagainya. Nah lalu diamalkanlah karena kesibukan sering 3 kali zikirnya, dia hitung untuk kodonya, bingung cara kodonya, akhirnya muncullah kekhawatiran tuh kalau nggak di kodo takut kualat dan seterusnya, ada ketakutan sendiri jadinya. Datanglah dari sekian lama nggak muncul, datang sekedar ingin mengembalikan talqin dzikir kata dia gitu, karena saya nggak mampu mengkodonya, takut kualat katanya gitu. Nah baru saya tuh ketemu orang yang model begitu. Oh ternyata gagal paham. Jadi kodoknya pun sebetulnya semampunya. Memang yang utama kita konsekuen dengan kodoknya, dengan angka kekurangan itu secara angka kuantitas. Tapi memang iblis ini luar biasa mempengaruhi kita ini, menggoda ini. Kata iblis itu, nanti kamu itu kan banyak itu kodokmu itu katanya. Udah besok lagi aja, kamu kan seharian kerja capek, kan? Tapi itu tuh bisikan-bisikan gitu tuh. So kalau di kodo bisa sampai subuh tuh kamu nggak tidur, macam-macam bisikannya kan. Akhirnya ditunda lagi kodonya. Padahal ketika ada bisikan-bisikan kayak begitu itu, lawan caranya adalah ya Allah kami pasrahkan padamu, yang penting saya niat kodo ya Allah. Udah nggak, abaikan saja hitungan. Udah. Nah nanti ada juga pengalaman Ikhwan kita karena kita dipasrahkan seperti itu pada Allah, akhirnya diberilah Allah kenikmatan dalam berzikirnya, nggak sadar sudah melewati kodonya. Bisa begitu tuh ya, saking nikmatnya karena dia sudah pasrah pada Allah, nggak lagi terpikirkan jadi beban angka kodo itu. Iblis nih pinter itu ya, jadi akhirnya tunda lagi gara-gara kebanyakan kodonya. Ya silakan sempatnya kodo lah itu, nanti besok kapan gitu ya kembali. Nah jadi gagal paham, jadi jangan sampai seperti itu tuh, sayang. Hidayah talqin ini luar biasa mahal Bapak Ibu, nggak bisa dihitung dinilai dengan uang talqin itu. Dan sekarang lagi
oleh guru kita, beliau mursyid kamil mukamil, sudah dimudahkan apapun termasuk syarat. Syarat talqin sekarang itu mudah dibanding yang dulu. Dulu itu ya zamannya Abah Sepuh, belum lagi dulunya. Ya, karena kita nggak mengalami Abah Sepuh maka kita sebut dulu. Nah, jadi di zaman Abah Sepuh itu masih ada syarat yang berat, nggak mudah seperti tadi ditanya syaratnya ada 5 tadi. Sudah balik, punya wudhu, maunya sendiri, mau diamalkan semampunya, semata-mata ridho Allah, kan mudah itu. Dulu nggak begitu, kesungguhan bahwa betul-betul maunya sendiri itu diuji dulu itu. Kan ditanya, bener ini maunya nih, sungguh-sungguh ini atas dasar kehendak sendiri atau terpaksa, kan begitu ditanya. Teruslah dijawab, bener maunya sendiri. Nah, nggak cukup dengan jawaban itu, harus diuji dulu. Ya sudah, kalau kamu sungguh-sungguh buktikan. Nah, gitu tuh. Caranya bagaimana? Nah, kamu puasa. Nah, kamu jalan kaki ke sana, jangan pakai alas kaki misalnya. Kamu tinggal 7 hari 7 malam di gunung sana. Dulu gitu, diuji benar. Jadi makanya bedanya sekarang dengan orang tua kita dulu, mereka mengamalkannya sungguh-sungguh karena didapat susah payah talqin itu. Nah, sekarang talqinnya sudah dipermudah, sudah nggak perlu ke Tasik yang harus ongkos berapa, ini wakil talqin datang, sudah luar biasa guru kita ini. Maka janganlah hidayah yang sudah luar biasa agung Allah berikan lalu kita mengamalkannya asal. Jadi ya seketemunya lah. Coba harus dengan sungguh-sungguh. Itu tanbih itu kan mengajarkan kita bersungguh-sungguh dalam amal ini. Ya sungguh-sungguhnya sesuaikan kemampuan saja, tapi tetap bersungguh-sungguh gitu ya. Dulu nggak ada yang seperti masal kayak gini, dulu satu-satu. Makanya saya nggak bisa bayangkan capeknya wakil talqin zamannya dulu itu. Ya zamannya ayah saya aja, Angki Anjir beliau masih ada dulunya, jadi nalkinnya nggak masal kayak gitu, satu-satu. Jadi bisa dibayangkan kalau jangankan puluhan, satuan 5 aja berapa, harus satu-satu berapa lama itu. Nah, oleh guru kita yang kamil mukamil, masya Allah, sudah bisa dipaketkan istilahnya gitu ya. Jadi artinya mau 1 orang 2 berapapun sama. Gitu ya. Jadi dan duduknya juga ada syarat di dalam majelis itu dulu, nggak seperti sekarang bebas. Kadang nggak, kalau nggak kuat bisa nyender-nyender. Gitu ya. Duduknya yang nyaman, kalau pegel rubah. Dulu enggak. Dulu itu ada prosesi yang kalau talqin ya, ini lututnya harus ketemu semua. Saya di sini duduknya misalnya. Nah, ini nih Ustaz Cecep nih harus lepat ke saya lutut ini. Nanti lututnya Stadian nempel lagi terus gitu. Ya kecuali dengan yang bukan muhrimnya. Jadi begitu dulu, ada begitu posisi dan satu-satu ya bisa dibayangkan. Sini satu dulu lagi. Mau terus saja. Wah, luar biasa. Ya jangankan untuk banyakan gitu, untuk satu saja luar biasa memang. Apa ya namanya, energi yang harus. Saya dulu kan pernah disampaikan oleh almarhum wakil talqin dari Bandung itu, Pak Nasution, lagi ada di riungan di madrasah, kumpul ngobrol sambil makan dan seterusnya. Dia bilang gini, jangan disangka katanya, kalau capek tani, orang tani di kebun dari pagi sampai duhur kan capek tuh, panas-panasan. Beda capek itu dengan capek nalkin, kata beliau. Saya nggak percaya kan. Wah, masa sih cuma begitu loh, cuma sebentar aja kok. Masa nggak percaya tuh saya tuh dulu. Ya nggak apa-apa, nggak percaya sih. Nanti kalau memang ini ya silahkan saja coba atau tanyakan katanya yang lain. Jadi kalau capeknya fisik dengan tani atau tadi apa itu kerja berat misalnya, di istirahat sebentar tidur saja selesai, seger lagi tuh. Nah, capek nalkin katanya nggak begitu, kata beliau, nggak cukup cuma tidurkan sebentar. Tetap saya nggak percaya, we. Tapi memang memang kealaman, jadi kan itu ya, ya memang seperti itulah, karena memang beda kalau capeknya nalkin bukan sekedar fisik kan gitu ya. Jadi
Nah, oleh karenanya hadirin, tadi ada beberapa yang baru dapat talqin, alhamdulillah ya, hidayah tinggal diamalkan. Nah, kita yang sudah dapat lama, karena nanti dalam perjalanan ruhani dalam melalui thariqah ini bukan nanti membedakan antara yang lama dan baru, bukan di situ. Bisa jadi yang baru, tapi ternyata Allah menghendaki pada yang baru ini, kasih sayang Allah ini, Allah berikan keberkahan, kemampuan, bisa jadi yang baru ini lebih cepat perjalanannya dibanding kita yang lama. Kita tidak tahu. Maka jangan merasa karena sudah lamanya lalu santai-santai. Jadi karena gini kan, yang lama-lama ini gini, dulu saya awal-awal saya sudah semangatnya dulu, sekarang tinggal nyantainya. Enggak begitu. Kamu kan baru ya, udah bersemangat dulu lah karena kamu baru. Nggak begitu ya. Jadi yang lama, yang baru, semua begitu. Jadi tidak di ini kan, menjadi ukuran di situ. Yang jadi ukuran adalah mau yang lama atau baru, tapi terjaga kesungguhannya di dalam mengamalkannya, kesungguhannya di dalam kita menggabungkan diri kita, mengambil wasilah kepada mursyidnya, itu yang menentukan. Nah, jadi ya salah kita juga kalau kita sudah mulai longgar di dalam berpegang kepada mursyidnya, wasilahnya. Makanya guru maklumat terakhir itu wa'tasimu bihablillah, dalam arti mengingatkan kita supaya tetap berpegang teguh kepada tambang ini, tambang Allah. Tambang Allah itu dinul Islam, syariat Islam. Dikemas lagi lebih dekatnya thariqah mursyid ini. Nah, sudah kita berpegang ke situ, jangan longgar. Nah, sekarang sudah kita dikuatkan ikatan, kita yang mencoba melepaskan, ya tanggung sendiri akibat kita yang melepaskan diri. Padahal kita sudah disatukan, kuatkan oleh mursyid, ya tinggal sudah. Nah, maka kalau sudah lepas, akhirnya tafarroku, bercerai-berai, berselisih dan seterusnya. Yang akhirnya kita jadi merugi, begitu ya. Nah, jadi hadirin, jangan karena amalannya mungkin ratusan di kiri kita ini dibanding saudara kita yang ribuan, lalu dianggap mereka lebih luar biasa dibanding tuntunan Suryalaya ini. Jangan ya. Ini sudah sedemikian rupa oleh guru, dikemas dengan kemasan yang luar biasa sehingga amalnya tidak memberatkan.